Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal masa remaja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau biasa mengembala kambing di kalangan Bani Sa'ad bin Bakar di Mekah dengan imbalan uang beberapa dinar. Ketika berusia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal yang diperoleh dari Khadijah radhiyallahu an. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid adalah salah seorang wanita pedagang yang memiliki banyak harta dan bernasab baik. Dia menyewa banyak kaum lelaki untuk memperdagangkan hartanya dengan sistem bagi hasil. Kabilah Quraisy dikenal sebagai pedagang handal, maka tatkala sampai ke telinganya tentang kejujuran bicara, amanah dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, dia mengutus seseorang untuk menemuinya dan menawarkannya untuk memperdagangkan harta miliknya ke negeri Syam. Dia menyerahkan kepada beliau barang-barang dagangan yang istimewa yang tidak pernah dipercayakan kepada pedagang-pedagang yang lainnya. Beliau juga didampingi oleh seorang pembantunya bernama Maisarah. Beliau menerima tawaran tersebut dan berangkat dengan barang-barang dagangannya bersama pembantunya tersebut hingga sampai ke Syam. Ketika beliau pulang ke Mekah dan Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya, begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapatinya sebelum itu, ditambah lagi informasi dari Maisarah, pembantunya, tentang budi pekerti beliau, kejeniusan, kejujuran, dan keamanahannya. Maka dia seakan menemukan apa yang dicarinya selama ini. Padahal banyak kaum laki-laki bangsawan dan pemuka yang sangat berkeinginan untuk menikahinya, namun semuanya ditolak. Akhirnya dia menceritakan keinginan hatinya kepada teman wanitanya, Nafisah binti Munayyah, yang kemudian bergegas menemui beliau dan meminta kesediaan beliau untuk menikahi Khadijah. Beliau pun menyetujuinya dan menceritakan hal tersebut kepada paman-pamannya. Kemudian mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamar keponakannya. Maka pernikahan pun berlangsung setelah itu, dan akad tersebut dihadiri oleh Bani Hashim dan para pemimpin Mudhar. Hal ini terjadi 2 bulan sepulang beliau dari Syam. Mas kawin beliau adalah 20 ekor unta muda. Usia Khadijah binti Khuwailid sendiri adalah 40 tahun, yang pada masa itu dia merupakan wanita yang paling terpandang, cantik, pandai, dan kaya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah menikahi wanita lain hingga Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Putra-putrinya yang dilahirkan dari Khadijah binti Khuwailid, mereka adalah Al-Qasim, yang dengan nama ini beliau dijuluki Abul Qasim, Abdullah yang dijuluki At-Thayyib dan At-Thahir, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Semua putra beliau meninggal dunia selagi kecil, sedangkan putra-putri beliau semuanya hidup pada masa Islam. Mereka semua menganutnya dan juga ikut berhijrah, namun semuanya meninggal dunia semasa beliau masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu an yang meninggal 6 bulan setelah beliau wafat. Pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah, karena Ka'bah itu berupa susunan batu-batu lebih tinggi dari badan manusia, tepatnya 9 hastah yang dibangun sejak masa Ismail, tanpa ada atapnya. Sehingga banyak pencuri yang sering mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. 5 tahun sebelum kenabian, kota Mekah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram, sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah menjadi runtuh. Kondisi seperti ini membuat bangunan Ka'bah semakin rapuh dan dinding-dindingnya pun sudah pecah-pecah. Sementara itu, orang-orang Quraisy dihinggapi rasa bimbang antara merenovasi dan membiarkannya apa adanya. Namun akhirnya mereka sepakat untuk hanya memasukkan bahan-bahan bangunan yang baik-baik.
Mereka tidak menerima dana dari penghasilan para pelacur, jual beli dengan sistem riba, dan perampasan terhadap harta orang lain. Meski sudah demikian, mereka tetap merasa takut untuk merobohkannya. Akhirnya, Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi mengawali perobohan bangunan Ka'bah, lalu diikuti oleh semua orang. Setelah tahu tidak ada sesuatu pun yang menimpa Al-Walid, mereka terus bekerja merobohkan setiap bangunan Ka'bah hingga sampai rukun Ibrahim. Setelah itu mereka siap membangunkannya kembali. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun. Yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi yang bernama Bakum. Nama aslinya adalah Pachomius. Tatkala pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya semula. Perselisihan ini terus berlanjut selama 4-5 hari. Tanpa ada keputusan, bahkan perselisihan itu semakin meruncing dan hampir saja menjurus kepada pertumpahan darah di tanah suci. Akhirnya Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka. Dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, mereka menerima cara ini. Allah menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mengetahui hal ini, mereka berbisik-bisik, "Inilah Al-Amin. Kami rela kepadanya. Inilah dia Muhammad." Setelah mereka semuanya berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus beliau lakukan, maka beliau meminta sehelai selendang. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang. Lalu meminta pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang. Lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Ini merupakan cara pemecahan yang sangat jitu dan memuaskan hati semua orang. Orang-orang Quraisy kehabisan dana dari penghasilan yang baik, maka mereka menyisakan di bagian utara kira-kira 6 hasta yang kemudian disebut Al-Hijr atau Al-Hatim. Mereka membuat pintunya lebih tinggi dari permukaan tanah agar tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang yang sangat menginginkannya. Setelah bangunan Ka'bah mencapai ketinggian 15 hasta, mereka memasang atap yang disanggah dengan 6 tiang. Setelah selesai, Ka'bah itu berbentuk segi empat yang ketinggiannya kira-kira mencapai 15 meter. Panjang sisinya di tempat Hajar Aswad dan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter. Hajar Aswad itu sendiri diletakkan dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan pelataran untuk tawaf. Sisi yang ada pintunya dan sebaliknya setinggi 12 meter. Adapun pintunya setinggi 2 meter dari permukaan tanah. Di sekeliling luar Ka'bah ada pagar dari bagian tanah ruas-ruas bangunan. Di bagian tengahnya dengan ketinggian 0,25 meter dan lebarnya kira-kira 0,33 meter. Pagar ini dinamakan Asyadarawan. Namun kemudian orang-orang Quraisy meninggalkannya. Itulah sekilas cerita tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW serta pembangunan Ka'bah. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton. Semoga channel ini memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Dan silakan share jika dianggap perlu.